Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah strategi dan media pembelajaran, saya akan menguraikan tentang analisis isi kompetensi dasar pada mata pelajaran gambar teknik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafiza Intan Ovanada dengan NIM 15036210024. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis isi, yaitu menurut Krippendorf dalam bukunya yang berjudul Content Analysis and Introduction to its Methodology, analisis isi atau content analysis merupakan teknik penelitian untuk membuat sebuah kesimpulan berdasarkan teks maupun hal lain yang bermakna dengan konteks penggunaannya. Jadi secara singkatnya, analisis isi merupakan metode ilmiah untuk menganalisis makna-makna serta hubungan semacamnya melalui kata dan juga konsep untuk kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian ini adalah salah satu mata pelajaran yang terdapat di SMK Negeri 3 Metro di Lampung dengan standar kompetensi yaitu menerapkan dasar-dasar gambar teknik, dan untuk kompetensi dasar yang saya pilih adalah 1.6 yaitu menggambar dengan perangkat lunak software untuk gambar teknik. Nah, menurut jurnal yang disusun oleh Giva Maulani dan juga kontributor lainnya, gambar teknik merupakan suatu mata pelajaran yang mempelajari tentang gambar-gambar dasar yang berhubungan dengan perencanaan, konstruksi, dan informasi bangunan pada umumnya. Tujuan dari adanya mata pelajaran ini adalah untuk melatih siswa sekolah kejuruan untuk terbiasa membaca dan memahami pola-pola dalam gambar teknik, baik secara digital, misalnya menggunakan software tertentu maupun konvensional, menggunakan alat-alat gambar manual. Namun dalam fokus analisis saya kali ini adalah gambar teknik yang menggunakan digital atau menggunakan software atau program tertentu. Nah, mata pelajaran gambar teknik yang berbasis digital pada umumnya menggunakan media pembelajaran berupa software atau program terkomputerisasi. Beberapa jenis yang biasanya perlu dikuasai dalam mendukung proses pembelajaran di kelas adalah AutoCAD atau Auto Computer Aided Design yang merupakan perangkat lunak untuk menggambar 2D maupun 3D. Kemudian ada juga SAP 2000 dan juga ETABS yang berkonsentrasi pada analisis struktur bangunan yang mana agak lebih kompleks dari AutoCAD karena mereka membutuhkan informasi berupa beban-beban yang ada pada struktur bangunan, kemudian juga data material, profil material, dan sebagainya. Kemudian ada juga SketchUp yang mendukung gambar-gambar bangunan arsitektural secara 3D. Kemudian ada juga LibreCAD yang mirip fungsinya seperti AutoCAD. Lalu yang berbasis BIM atau Build Information Modeling, contohnya seperti Navisworks, Tekla, dan juga Revit, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak software yang harus dikuasai oleh siswa, saya menyarankan penggunaan AutoCAD terlebih dahulu sebagai perkenalan terhadap dunia gambar menggambar teknik. Software ini kemudian saya pilih karena beberapa alasan. Yang pertama, karena sering digunakan sebagai media awal yang untuk menggambar perencanaan bangunan bahkan sampai ke jenjang kerja sekalipun. Kemudian desain muka, user interface, dan juga user experience-nya cukup mudah dimengerti. Lalu dalam mengunduh software ini juga cukup mudah diakses oleh siapapun, dan juga banyak sekali tutor-tutor online yang beredar di berbagai platform tentang cara menggunakan software ini. Nah, kemudian cara menggambar menggunakan software AutoCAD sebenarnya cukup mudah jika siswa mau dan mampu mempelajari komen dan juga pola-pola yang terdapat dalam software AutoCAD. Tentunya latihan dan pengalaman sesering mungkin dapat membantu siswa dalam memahami cara menggambar suatu rencana bangunan melalui AutoCAD. Nah, hal ini dapat sangat berguna dalam meningkatkan skill ataupun kemampuan berbasis teknologi pada siswa. Kemudian dapat membantu mereka untuk saling berkolaborasi dan memecahkan masalah bersama-sama. Nah, jadi karena adanya program digital sebelumnya, ini dapat mempertajam cara berpikir siswa dalam menganalisis masalah yang berkaitan dengan ruang bidang, atau disebut juga sebagai kecerdasan visual spasial menurut teori kecerdasan majemuk yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Nah, kecerdasan visual spasial dapat juga diartikan sebagai kumpulan kemampuan yang saling berkaitan, itu antara perbedaan visual, kemudian manipulasi gambar, dan juga duplikasi dari gambaran internal maupun eksternal, intinya semua aspek yang dapat diekspresikan melalui ruang dan bidang. Nah, dalam teori kecerdasan majemuk ini,
Terdapat setidaknya 8 tolak ukur yang dijadikan sebagai acuan dalam menilai kecerdasan seseorang. Salah satunya adalah visual spasial. Nah, dengan terlatihnya kecerdasan bayang ruang atau visual spasial ini, siswa nantinya dapat dengan cepat memahami bagaimana suatu bangunan konstruksi sebaiknya dibuat. Mereka akan lebih sedikit kesulitan ketika harus berhadapan dengan menggambar rencana bangunan. Sebab mereka sudah terlatih secara visual. Nah, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk membangun, merekonstruksi, dan juga menggambarkan atau membayangkan suatu rencana bangunan yang akan mereka buat dalam pikiran mereka. Nah, eh, oleh karena itu, mata pelajaran ini sangat sesuai untuk menggunakan model pembelajaran berupa project-based learning atau model pembelajaran berbasis proyek. Karena selain dapat melatih siswa terbiasa mengerjakan proyek-proyek, melalui program AutoCAD yang mana juga melatih kecerdasan bayang ruang mereka, model ini juga dapat melatih siswa untuk selalu berorientasi kepada proses analisis masalah. Nah, langkah kerja dari model pembelajaran ini saat diterapkan dalam kompetensi dasar menggambar dengan perangkat lunak untuk gambar teknik, yang pertama itu adalah pengenalan masalah. Jadi pendidik menyampaikan topik dan juga mengajukan pertanyaan tentang bagaimana proses menggambar rencana bangunan. Kemudian langkah yang kedua adalah pendidik biasanya mengelompokkan siswanya ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mereka bisa mendesain perencanaan proyek yang nantinya akan mereka buat menggunakan AutoCAD. Kemudian yang ketiga, pendidik menyusun jadwal proyek yang nantinya akan dikompromisasikan lagi bersama siswa-siswanya. Kemudian yang keempat, pendidik melaksanakan monitoring. Yang kelima adalah menguji hasil atau presentasi. Dan yang keenam adalah evaluasi dan juga refleksi terhadap hasil proyek yang sudah mereka buat. Nah, project-based learning ini tidak hanya mengkaji hubungan yang muncul antara informasi teoritis dan juga praktik, tetapi juga memberikan pengalaman bagi siswa untuk dapat bekerja secara realistis. Kemudian model pembelajaran PJBL yang tepat dapat melatih kemampuan 4C siswa sebagai bekal mereka dalam menghadapi masa depan. Adapun keterampilan 4C atau biasa disebut sebagai 21st Century Skills tentu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mendukung SDM manusia yang kompeten di era modern saat ini. Nah, untuk meraih masa depan dan karir yang cemerlang, tentu seseorang perlu memiliki kemampuan memimpin yang baik, kemudian kemampuan berkolaborasi dan juga berpikir kreatif atau out of the box, kemudian berkomunikasi secara efektif juga. Nah, dengan terpenuhinya kemampuan 4C, peradaban manusia akan berjalan ke arah yang lebih baik. Nah, namun sebagaimana model pembelajaran pada umumnya, project-based learning juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah perlu keahlian yang khusus bagi pendidik untuk dapat menerapkan model ini dengan tepat. Karena penerapan yang kurang tepat dapat menimbulkan ketidakoptimalan siswa dalam mengerjakan proyek karena siswa merasa terbebani hingga berujung pada tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah belum relevan untuk diterapkan pada sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur dan juga sarana yang terbatas. Karena adanya kebutuhan teknologi yang cukup kuat ya seperti komputer, kemudian alat-alat penunjang elektronik, dan juga listrik. Biasanya PJBL kurang berjalan dengan lancar jika siswa memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan komputer. Bahkan bisa memakan waktu yang cukup lama sehingga mengurangi efektivitas project-based learning itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah membutuhkan waktu dan juga proses yang cukup panjang bagi siswa untuk mengerjakan dan menyelesaikan proyek mereka. Karena seperti yang kita pahami bahwa project based learning butuh proses yang matang bagi siswa untuk menjalankan program sampai membuat produk dan mempresentasikannya. Sekian pemaparan tentang analisis isi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.